Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan TV. Sampurasun. Kembali bersama saya Zulkarnain Finaldi dalam acara podcast Priangan TV. Baraya, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat dinanti-nanti oleh warga Kabupaten Tasikmalaya. Tamu ini adalah yang sekarang lagi trending topik ya. Orang yang paling sering dibicarakan di Kabupaten Tasik. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Tasik, Bapak Ami Imron Tamami. Selamat siang Pak Imron. Selamat siang. Selamat datang di ruangan kami, studio kami, Pak Ami. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Masih puasa nih? Insya Allah ya? masih puasa. Masih di jam-jam ini ya. Kali ini kita tetap masih berbicara soal PSU yang masih menjadi topik hangat ya. Di Kabupaten Tasikmalaya itu ada 3 hal yang sekarang ini sedang jadi trending topik. Satu, Pak Ade Sugianto. Yang kedua ini beliau ini Ketua KPU dan lembaganya. Dan yang ketiga Ibu Aye Diantani. Nah, sekarang isunya tentang PSU ya. Pak Ami, MK setelah memutuskan PSU ya untuk pilkada ya. Betul, betul. Saya juga masyarakat banyak yang bertanya-tanya, gimana sih perasaan penyelenggara pada saat itu ketika MA memutuskan seperti itu? Dan menurut di mata di pihak KPU gimana dengan keputusan itu? Ya tentunya bagi kita penyelenggara khususnya di KPU Kabupaten Tasikmalaya ketika keputusan ini sudah ditetapkan, ya tentunya bagi kami kalau dibilang ada sedikit kekecewaan mungkin ya tentu kita manusia ya, kita manusia, tapi tentunya kami selaku penyelenggara dan ini sudah sesuai dengan konstitusinya kan. Ada pengajuan ke MK, terus ada persidangan di MK dan ada penetapan di MK, itu kan ini sudah sesuai dengan konstitusi yang tentu sangat kita hargai, sangat kita hormati. Dan kita KPU karena kita sifatnya adalah lembaga yang melaksanakan semua ketentuan termasuk dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, tentu kami sangat siap dan harus melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya tentunya. Jadi ketika teman-teman KPU di daerah lain sudah bisa tidur nyenyak, ini gimana nih? Ya tentunya bagi kita ya ini merupakan prosesnya ya. Tidak masalah sebenarnya, tidak masalah bagi kita karena memang ini proses demokrasi. Dan PSU ini kan masih dalam bagian Pilkada 2024 sebenarnya kan. Tidak terpisah karena PSU ini masih dalam rangkaian proses dari Pilkada 2024, sehingga bagi kami ini tidak ada bedanya gitu tidak ada bedanya, walaupun yang lain sudah pelantikan, kami melaksanakan PSU ya kita jalani karena ini memang tahapan dari Pilkada yang harus. Jadi dari awal juga udah komitmen atau udah tahu bahwa ini salah satu tahapan yang siap harus dilaksanakan. Iya, betul sekali Pak. Betul sekali. Jadi setiap penyelenggara di tiap kabupaten, provinsi maupun RI tentunya ini hal yang biasa dilaksanakan karena ini masuk dalam tahapan semuanya dalam tahapan. Jadi ada proses ini. Jadi tahapan itu tidak selesai pada proses penetapan lalu diterima lalu selesai, tapi tahapan PSU ini adalah bagian dari proses itu. Ya. Sudah merasa nggak sebelumnya ada kira-kira bakal ditolak atau digugat gimana? Kalau merasa sih karena kan kita ini perlu kami jelaskan juga bahwa kami ini di KPU Kabupaten ini kan kabupaten kota ini sifatnya hanya pelaksana. Kami ini tidak bisa membuat regulasi ataupun menafsirkan regulasi. Tentu kami ini KPU ini sifatnya adalah hanya pelaksana yang melaksanakan peraturan yang dibuat oleh KPU RI karena kita bersifat hierarkis tentunya. Dan pada saat pencalonan itu karena memang satu-satunya pada saat itu aturan atau hukum positif yang berlaku pada saat itu hanya ada satu-satunya,
yaitu PKPU 8 2024 sebagaimana diubah ke PKPU 10 2024. Dan kami berpedoman terhadap itu, terhadap PKPU itu. Sehingga ketika walaupun pada saat itu agak ada juga yang menyampaikan kepada kita bahwa tentang periodisasi, tapi kita tetap bersandar pada hukum positif yang berlaku pada saat itu, yaitu PKPU 8 2024. Sehingga bagi kami tidak ada keraguan sebenarnya ketika itu menetapkan Pak Ade Sugianto sebagai pasangan calon. Pertama, karena tadi hukum positif yang berlaku pada saat itu hanya satu-satunya, yaitu PKPU yang tadi. Kemudian kita juga sudah menempuh proses-proses sesuai dengan aturan, dengan kita berkonsultasi dengan KPU Provinsi, kemudian konsultasi dengan KPU RI. Kita juga sudah melaksanakan itu. Dan juga kalau kita lihat, PKPU-nya pun itu dalam prosesnya itu sudah sesuai dengan aturan, sudah melalui RDP dengan DPR misalkan. Kemudian sebelum ditetapkan, setelah ditetapkan itu pernah diuji juga di Mahkamah Agung. Dan hasilnya itu kan ditolak bahwa PKPU itu berarti sudah sah. Dan kita, sehingga bagi kita tidak ada keraguan sedikit pun untuk menetapkan pada saat itu ya. Pada saat itu, sehingga ya kami meyakini pada saat itu bahwa apa yang kami lakukan itu sudah betul-betul sesuai dengan konstitusi, sudah betul-betul sesuai dengan aturan yang ada, karena pada saat itu ya hukum positif yang berlaku hanya PKPU. Jadi ketika MK menjelang keputusan MK itu pede aja ya bakal bahwa gugatan akan ditolak gitu seperti itu. Pede, kita pede saja, Pak. Kita sangat-sangat pede, karena kenapa? Karena tadi yang kita lakukan adalah sesuai dengan peraturan yang ada. Hukum positif satu-satunya yang berlaku pada saat pencalonan itu adalah PKPU 8 2024. Makanya kita sangat percaya diri karena kita sudah sesuai dengan aturan itu. Nah, ternyata hasilnya berbanding terbalik dengan kepedean ini. Ruas mereuna. Aduh gitu enggak. Nah, itu ya tentang itu mungkin karena kan MK berpandangan lain, berputusan lain, ya tentu kita sangat menghormati itu, apapun itu kita jalani tentunya. Biasanya suka ada bocoran-bocoran. Kemarin dengar bocorannya? Nggak ada. Nggak ada bocoran? Nggak. Ya, biasanya kan, wah senang keputusannya mas segini, gini nggak ada ya? Nggak ada. Ada bocoran. Oh, saya kata udah tahu sebelumnya gitu. Nah ini, walaupun KPU tadi bilang, Pak Ami bilang bahwa sudah punya memegang teguh aturan, gitu kan, dengan percaya diri seperti itu. Tapi akibat dari PSU ini kan sekarang segala kesalahan semuanya tertumpah ke KPU ini. Gimana menurut Pak Ami? Ya mungkin itu menjadi resiko kita ya, tentunya itu menjadi resiko pekerjaan kita. Tapi bagi saya, bagi kami KPU Tasikmalaya, karena tadi saya sampaikan bahwa kami ini sifatnya hanya pelaksana, kami tidak bisa menafsirkan hukum, apalagi ataupun kita membuat regulasi. Ya tentu kita berpegang teguh terhadap itu saja. Kita yakini bahwa apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan aturan. Ya kalau dibilang kemarin kita sukses penyelenggaraan, kan sebenarnya sudah sangat sukses. Kami kemarin tinggi loh ya, tinggi ya, cukup tinggi ya. Kita pasca pelaksanaan pun tidak ada riak apapun kan. Kemudian proses rekapitulasi tidak ada perbedaan satu angka pun, baik dengan dengan Bawaslu maupun dengan para saksi. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturannya. Kemudian penyelenggaraan juga sudah sukses, sudah berjalan dengan aman ya, dengan tertib. Kemarin itu pelaksanaannya hanya sampai mungkin di sini di proses pencalonan. Partisipasi itu kan biasanya alat ukur partisipasi tinggi juga kan kalau nggak salah? Kalau partisipasi memang kalau diukur dari pemilu misalkan yang kemarin pemilu 2024 kita mengalami penurunan. Penurunan. Termasuk kalau dibandingkan dengan pilkada 2020 pun ada penurunan. Kita di angka 68%. Ya walaupun fenomena ini sebenarnya bukan terjadi di Kabupaten Tasikmalaya saja, hampir semua nasional, dan ini menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan, tentunya penyelenggaraan untuk kedepannya. Karena kalau dilihat pun kita sebenarnya di Jawa Barat pun berada di tengah-tengah lah. Di tengah ya. Tidak yang di bawah, dan juga memang tidak
dia dari di atas. Misalkan ya di atas memang Kota Tasikmalaya. Kota Tasik ya, yang Kota tinggi Tasik. ya. Oh, Kota Tasik, Pangandaran paling tinggi kemarin itu Kota Tasik termasuk yang tinggi dan kita ada berada di tengah-tengah kemarin. Jadi walaupun banyak berat loh, yang orang yang nuding KPU loh, ada yang minta di aparat hukum segala macam karena melanggar undang-undang pemilu katanya seperti itu. Ada yang minta KPU harus minta maaf nih, KPU harus mundur nih. Nah seperti itu gimana itu? Dengar omongan-omongan seperti itu gimana nih? Ya kalau kita sih, kalau kami di KPU ya mungkin sudah menjadi resikonya bagi kita. Tapi walaupun tadi kami bilang kami tetap fokus, kami konsentrasi terhadap penyelenggaraan PSU ini, karena bagaimanapun juga ya kita melaksanakan harus sesuai dengan aturan. Baik kemarin kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat pilkada kemarin, dan hari ini pun kita tetap melaksanakan PSU dengan pedoman terhadap regulasi yang ada. Yang penting kita melaksanakan tugas ini sesuai dengan aturan. Betul. Gitu, pokoknya on the kita track lurus aja on the track terhadap aturan yang itu. Terus dengar suara-suara gitu sama show must go on. Ya gitu aja lah, kalau ya itu menjadi resiko kami ya tentunya kami mendengar itu karena kan tidak sedikit juga yang support terhadap kita. Oh banyak juga ya. Betul, yang support terhadap kita mengetahui bahwa apa yang kita laksanakan kemarin sudah sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada saat itu, ya kita jalan saja. Jadi di luar nada-nada miring terhadap KPU juga banyak juga yang support ya. Betul, banyak juga yang support termasuk pimpinan-pimpinan kita ya, secara hierarkis KPU provinsi, KPU RI tetap support terhadap kita karena apa yang kita laksanakan ya menjalankan aturan yang mereka buat kan. Oh iya. Kang, ini ada yang bilang katanya dampak PSU ini kepercayaan terhadap KPU menurun. Betul nggak? Ada seperti itu nggak? Mungkin bisa terjadi ya, apalagi yang memang tadi belum paham terhadap kenapa ini PSU, ya kan mungkin kalau informasinya tidak nyampe ke bawah, di bawah itu mungkin menyangkanya karena kecerobohan kita pada saat pencalonan gitu ya, menganggap bahwa apa yang kita laksanakan tidak sesuai dengan regulasi yang ada, mungkin itu persepsinya, sehingga mungkin akan ada penurunan kepercayaan. Tapi kami berusaha meyakinkan kepada semuanya, termasuk kepada publik, bahkan kami juga mungkin meminta kepada atasan kita secara hierarkis menjelaskan tentang ini, karena kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan tadi sudah sesuai dengan tracknya, sudah sesuai dengan aturannya. Ini kan bukan hanya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya ya, kalau kita lihat kemarin itu yang masalah rame-rame priorisasi ini ada 11 daerah di senasional. Senasional itu ada 11 daerah, dan dari 11 daerah itu tidak ada satupun yang menolak pencalonan itu. Semuanya lolos tentang priorisasinya. Karena kita berpegang teguh pada aturan yang sama. Sehingga dari 11 daerah itu semuanya sama. Tidak ada yang menolak pencalonan. Semuanya menerima, kemudian lolos semua calon yang dianggap priorisasi itu ya. Semuanya lolos. Kemudian kemarin yang nyampe ke MK itu hanya ada 4. Ada 4 kabupaten kota yang diteruskan ke Mahkamah Konstitusi, dan memang hasilnya pun putusan dari Mahkamah Konstitusi sama dengan Kabupaten Tasikmalaya 4 itu. Jadi Kabupaten Tasik tidak sendirian gitu ya. Tidak sendirian. Kasusnya sama dengan yang lain. Maksud saya logikanya gini, kalau misalkan kita melanggar terhadap aturan itu, tentunya dari 11 daerah itu kayaknya ada 1 atau 2 gitu kan yang tidak meloloskan misalkan. Tapi karena kita semua dari 11 daerah itu berpegang teguh terhadap aturan yang sama, yaitu PKPU 8, ya hasilnya pun sama. Tadi dibilangnya bahwa KPU sudah melakukan berbagai upaya kan? Iya, betul. Maksudnya tidak serampangan memutuskan gitu ya? Iya, betul. Bahkan kalau di PKPU 8 itu kan sudah jelas memangnya, semuanya sudah jelas, perhitungannya sejak pelantikan. Walaupun kita juga tidak hanya cukup terhadap penafsiran itu ya, kita juga berkonsultasi baik dengan KPU provinsi, bahkan dengan KPU RI, dan kayaknya KPU RI juga sampai beberapa kali kita ke KPU
RI baik secara lisan gitu ya maupun secara bersurat kita ke KPU RI sehingga hasilnya pun ya tetap sama gitu ya bahwa ini sudah memenuhi syarat gitu. Dan kita sangat meyakini pada saat itu kita sangat tidak ada keraguan, saya bilang tidak ada keraguan sama sekali. Jadi tidak ada embel-embel hal-hal lain ya. Jadi dalam memutuskan pasangan nomor 3 ini ya, tidak ada embel. Maksudnya gini, ada juga selentingan-selentingan yang mungkin dari pasangan calon atau dari tim yang lain yang menilai bahwa ada keberpihakan KPU katanya. Tidak ada. Tidak ada. Kita sepenuhnya taat terhadap aturan itu ya. Tapi dengar nggak? Ada nggak? Maksud saya dengar nggak selentingan seperti itu? Wah, KPU tidak adil, katanya KPU ada berpihak ke salah satu pasangan calon gitu. Tudingan-tudingan seperti itu sampai nggak ke KPU? Kalau kedengaran sih pastinya gitu ya, pastinya ada itu. Walaupun kami mencoba meyakinkan karena kita ini benar-benar netral, kami ini tidak ada sama sekali keberpihakan terhadap calon manapun, dan saya rasa asumsi itu bukan hanya mungkin dari orang ini kita dianggap berpihak ke calon ini, dari orang ini berpihak ke calon ini, mungkin itu kan biasa ya kalau persepsi-persepsi itu mungkin muncul. Tapi kami ingin meyakinkan ke publik, ke masyarakat bahwa kami betul-betul akan netral gitu ya, dan kami juga pelaksanaan kemarin betul-betul netral. Saya sendiri gimana saya dianggap tidak netralnya, saya sendiri ke istri pun kayaknya saya tidak pernah mengarahkan harus memilih siapa gitu ya. Walaupun saya sendiri kan punya pilihan saya sendiri punya pilihan, tapi saya rasa saya tidak pernah ke istri pun mengarahkan harus gitu memilih ke siapa gitu. Padahal istri ya. Padahal istri kan di rumah gitu ya. Betul kan? Betul. Saya itu bukan mengarang. Saya asli ke istri pun saya tidak mengarahkan harus memilih siapa. Jadi istri nanya Marinan. Istri nanya. Nyaman enggak we? Pilih saha aja gitu. Jadi ini menarik ya. Jadi dari tim anu menuding KPU dekat si A, dari tim ini seperti ini juga ya? Ada ya kedengaran sih ya ada, tapi kan tapi tidak terlalu ini juga sih, yang kita dengar tidak terlalu kencang juga ya, mungkin itu mah hanya persepsi satu atau dua orang gitu ya. Selentingan biasa. Selentingan aja. Karena kami ingin meyakinkan juga bahwa kami betul-betul akan memperlakukan semua calon ini sama. Nah ini satu lagi yang ada sekarang ini, bahwa PSU ini katanya karena kepercayaan terhadap KPU jadi lemah ya, juga terhadap penyelenggara ya, bukan hanya KPU sebetulnya tapi penyelenggara. Jadi ingin ada di supervisi dari provinsi, dari pusat seperti itu, gimana menurut? Ya tentunya karena memang itu juga sudah termasuk di amar putusan Mahkamah Konstitusi kan, bahwa KPU Provinsi, KPU RI diharuskan mensupervisi. Dan ini memang hari ini juga kita dari pimpinan provinsi tentunya itu secara bergantian terus standby di Tasikmalaya. Ada salah satu amar putusan? Iya, di amar putusan kan mengharuskan bahwa KPU Provinsi dan KPU RI itu melakukan supervisi terhadap KPU, dan itu sudah dilaksanakan, dan bagi kita itu sangat sangat tenang gitu, mata kregreg gitu, mata kregreg ketika ayah pimpinan. Jadi apa yang kita laksanakan, kita lapor ke pimpinan, ini yang kita laporkan di tahapan ini sedang ini yang kita laksanakan, sehingga jika pun ada hal-hal yang perlu diperbaiki langsung dikoreksi oleh pimpinan. Itu mata kregreg. Mata kregreg. Ya. Nah itu juga mungkin salah satu upaya untuk ini kan tadi ada pertanyaan atau ada masyarakat kepercayaan terhadap KPU gara-gara PSU ini kan ada agak runtuh kan seperti itu kan. Upaya apa yang dilakukan oleh KPU? Ya kalau kami ingin meyakinkan saja kepada publik, kepada masyarakat bahwa kita akan tetap konsisten, kita akan tetap melaksanakan apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan aturan yang ada, aturan yang berlaku pada saat ini, dan termasuk mungkin meyakinkan juga bahwa hari ini kita juga tidak sendiri, kita terus berkonsultasi. Kalau kemarin mungkin konsultasinya agak jauh, bisa lewat telepon ataupun apa, yang hari ini karena memang
secara mobile pimpinan kita baik dari provinsi terus melakukan monitoring, kita lebih enak untuk konsultasi lebih dekat gitu ya. Kami meyakinkan bahwa kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan sesuai dengan aturan dan kita juga akan sangat hati-hati pada proses pelaksanaan khususnya di PSU ini. Nah ini juga ada ini soal partisipasi nih ya. Kemarin kan 68%. Kalau saya sih melihatnya di ini ya, di tanggal pelaksanaan. Kalau saya melihatnya dari tanggal pelaksanaan. Secara teknis 19 April itu masyarakat Tasik udah pulang sebagian besar kan. Mereka pada saat Lebaran 1 April pulang. Kemungkinan 19 itu udah kembali ke mana? Ke kota asal seperti itu. Artinya ini resiko partisipasi sangat ini beresiko sekali. Di selain itu juga akibat dampak PSU juga katanya berdampak, itu akan berdampak terhadap partisipasi. Ini gimana mengantisipasi ininya supaya partisipasi tetap ya minimal nggak turun-turun banget lah kayak kemarin. Ya memang kalau lihat di tanggalnya betul sekali ya, yang akan sampaikan bahwa berarti kan kita 2 minggu lebih pasca Lebaran ya. Nah itu kan Lebaran memang mungkin udah ada yang pulang kembali, walaupun harapan kita sih karena itu KPU RI juga menetapkan hari hanya itu di hari libur di hari Sabtu, kemudian Jumatnya juga itu hari libur. Ya mudah-mudahan harapan kita sih yang di luar kota gitu kembali dulu aja untuk melaksanakan untuk melaksanakan itu. Karena kan kalau kemarin biasanya kita laksanakan hari Rabu ya, biasanya hari Rabu, tapi hari ini di hari Sabtu karena harapannya tadi supaya pertama hari libur, kedua orang bisa agak panjang untuk kembali dulu kan gitu ya, karena PSU ini hanya beberapa daerah kan, tidak secara serentak, sehingga dimungkinkan tidak ada libur nasional untuk PSU ini sehingga dilaksanakan di hari libur. Ya tentunya usaha-usaha kita akan memaksimalkan tentunya sosialisasi di momen Lebaran ini akan kita manfaatkan untuk sosialisasi tentunya, karena kan biasanya Lebaran ini orang pada kumpul terus ada acara-acara biasanya kita akan maksimalkan itu tentunya bersosialisasi. Mudah-mudahan nanti di Lebaran itu kita sudah memiliki badan ad hoc baik PPK, PPS gitu ya. Kemudian karena memang KPPS-nya juga ini KPPS yang lama, pengangkatan kembali, kita akan menggait itu untuk bersosialisasikan. Selain kita juga tentunya meminta pemerintahan dari atas sampai bawah untuk bekerja sama-sama mensosialisasikan terhadap ini. Jadi sosialisasinya lebih gencar ya? Iya. Jadi juga minta dari pemerintah ya, mulai dari Pemkab mungkin sampai ke tingkat RT mungkin ya. Dan harapan kami dari calon juga, ini semuanya pasangan calon kan, ini sangat-sangat membantu kan. Karena nanti kan ada tahapan kampanye lagi, walaupun selama 21 hari. Dan kami berharap pasangan calon ini betul-betul memaksimalkan waktu itu untuk melaksanakan kampanye. Karena kampanye pasangan calon ini sangat membantu bagi kita ya, bagi kami penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi tentunya. Oh iya ya, jadi pilih ya. Betul kan, itu sangat terbantu, kita sangat terbantu. Jadi mereka tertarik untuk memilih kan? Iya, betul. Apalagi kan kalau kita lihat yang memiliki peran pendidikan politik ini kan partai politik ya sangat besar tentunya, dan kami berharap ini proses tahapan kampanye yang nanti walaupun 21 hari itu akan dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga sangat membantu bagi kita untuk partisipasi. Kang, ini mah pertanyaan pribadi nih. Sekarang kan jadi seolah-olah disorot ya Tasik ya, secara pribadi ini gimana sih, stres nggak gitu? Misalkan, aduh jadi kurang tidur atau jadi susah tidur gitu, gimana? Kalau saya sih kurang tidurnya mungkin sekarang karena pekerjaan kan? Karena pekerjaan ya, kalau menjadi sorotan tentunya itu sudah pasti ya, sudah pasti, karena kita kan hanya menyelenggarakan PSU, apalagi di Jawa Barat ini hanya satu-satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Tentunya ini akan menjadi sorotan. Kalau dibilang sampai stres susah tidur karena permasalahan jadi sorotan sih kayaknya enggak kita ya, karena kita lah tadi yang menjadi kami ini di penyelenggara
tetap tenang walaupun dengan berapa yang disampaikan dengan berbeda ya gitu ya, berbeda, tapi kita tetap tenang karena kami meyakini bahwa kami meyakini apa yang kita laksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan aturan dan memang satu-satunya aturan pada saat itu. Sehingga kan pada pelaksanaan hari ini PSU juga tentang periodisasi itu kan dirubah dulu ya, melalui surat dinas dari KPU RI nomor 494 itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga kita bersandarnya terhadap itu. Mengenai biaya nih gimana nih? Saya kemarin waktu disebutkan biayanya cuma berapa sih kemarin, 60 ya? Kalau pilkada kemarin? Enggak, maksudnya waktu PSU ini? PSU ini kalau kemarin sih kita mengikuti ya, karena kan itu sebenarnya wilayah pemerintah ya, wilayah pemerintah, kita tidak di wilayah itu, tapi walaupun kami kemarin mengikuti update-nya itu sampai dengan 50 miliar 50 untuk kan? Secara keseluruhan. 50 keseluruhan ya, kan? Secara keseluruhan. Nah ini kan pemilunya sama nih, pemilunya sama, calonnya sama, jumlahnya sama, kok bisa beda jauh di Jombang? Yang satu yang pertama kemarin 155 ya, 140? 155. 155 ya? 155 itu untuk KPU berapa? 100-an ya? Kami itu 102. 102? Nah, 102 nih total. Sementara sekarang KPU pemilu yang sama kok bisa sepertiganya gitu? Ya, itu pertama karena memang tahapannya yang berbeda. Kalau kemarin kita 8 bulan. Kalau hari ini hanya 2 bulan. 2 bulan. Perbedaannya di mana itu? Perbedaannya di honor. Di honorarium dan juga administrasi PPK PPS itu kan sangat jauh berbeda itu ya. Karena yang besar itu ya kita di sana gitu ya. Ya karena kita kan KPPS aja, honor KPPS untuk hari H itu 20 M. Itu untuk honor KPPS saja di hari H. Honor KPPS? Honor KPPS di hari H. Nah kemudian kalau karena kemarin 8 bulan, kita menghabiskan waktu 8 bulan, kalau ini hanya 2 bulan. Yang kedua, karena memang tadi PSU ini tidak secara utuh melaksanakan seluruh tahapan. Karena tahapan-tahapan pemutahiran data misalkan itu sudah selesai. Kemudian tahapan kampanye juga diperpendek. Tahapan kampanye diperpendek. Kemudian beberapa tahapan seperti halnya sosialisasi yang kemarin mungkin kita laksanakan selama 8 bulan itu, kita hari ini melaksanakan hanya 2 bulan untuk penyelenggaraan sosialisasi. Begitu juga seperti halnya debat. Debat itu kita laksanakan kemarin 2 kali, sekarang dilaksanakannya hanya 1 kali. Dan yang pastinya karena hari ini kita juga menyesuaikan dengan Impres ya 1 2025 tentang efisiensi anggaran tentunya. Oh, pilkada juga ada Impresnya itu. Ya, tentunya kita harus menyesuaikan itu. Kita menyesuaikan itu. Kalau kita baca dari surat dinas KPU RI pun setiap tahapan hari ini misalkan debat itu harus menyesuaikan dengan Impres, harus efisiensi lah, lebih dari efisiensi, sehingga kita pelaksanaan seperti halnya kegiatan-kegiatan sosialisasi dan debat itu kita sederhanakan. Dan kalau kemarin kan pembinaan terhadap badan ad hoc gitu ya, pembinaan terhadap badan ad hoc itu baik BIMTEK dan segala macamnya itu kan sangat panjang, sangat berkali-kali, lama, berkali-kali. Kalau hari ini kan sifatnya PSU kita lebih sederhanakan karena toh penyelenggara yang kemarin, yang sudah mendapatkan BIMTEK, yang udah mendapatkan BIMTEK kemarin. Sekarang itu paling nanti kita mengingatkan kembali saja melalui Zoom pun kan hari ini bisa gitu ya, karena hanya sifatnya mengingatkan apa yang sudah kemarin dikerjakan. Termasuk itu salah satu upaya efisiensi itu ya? Iya, salah satu upaya efisiensi dan kemudian memang ya kalau kita hari ini BIMTEK lagi kan kemarin juga kita sudah melaksanakan BIMTEK yang panjang itu sudah dilaksanakan. Secara pemahaman kita sudah sampaikan kepada rekan-rekan badan ad hoc. Jadi honor KPPS itu 20 miliar? Honor KPPS berarti besok juga sama? Sama, besok juga sama. Iya. Tentu jadi KPPS. Setengahnya ya dari total itu ya, setengahnya. Betul. Karena kita kan pasukannya yang banyak ya, yang banyak itu kan 9 orang per TPS. Per TPS berapa TPS kali sekian? Dari 2.847 TPS. 2.800 ya. 47 kali 9 orang. Kali 9 kali honornya honornya nggak robah. Enggak.
Misalkan kalau honor PSU mah naikin 2 kali lipat. Kalau PSU, atau misalkan setengahnya udah PSU gitu. Memang kalau dari pekerjaan sih mungkin mereka lebih agak ringan karena hanya satu jenis mungkin ya, mungkin masih ringan. Tapi kan itu ada aturannya, ada SBM-nya ya, yang ada aturan dari Kementerian Keuangan. Yang jadi besarannya udah ditentukan oleh itu ya, nggak boleh. Iya, harus mengikuti dasarnya ke sana. Ya kalau honornya naik 2 kali lipat, saya ngelamar jadi Kang, ini masyarakat selain tadi mempertanyakan soal polemik yang tadi ya, sekarang ini masyarakat juga bertanya, terus PSU itu kayak gimana sih gitu? Bisa dijelasin nggak? Ya, tentunya PSU ini sebagaimana yang sudah kita tetapkan juga dengan dasar dari Surat Dinas KPU RI nomor 494, kita sudah membuat keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 7 2025 tentang tahapan. Tentunya ya PSU ini kita mulai dari pencalonan sebagaimana sesuai dengan amar putusan gitu ya. Pertama, kita hari ini sedang proses pencalonan, itu dimulai dari kemarin tanggal 4 Maret sampai nanti tanggal 23 itu penetapan pasangan calon. Dan hari ini sedang proses, dan kemarin kita sudah selesai melaksanakan pemeriksaan administrasi, penelitian administrasi, dan juga verifikasi administrasi. Kita laksanakan beberapa verifikasi itu secara faktual, langsung ke dinas terkait ataupun ke lembaga terkait untuk verifikasinya, untuk lebih meyakinkan. Dan juga kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengganti. Dan sudah ada hasilnya, sudah ada dari rumah sakit, dinyatakan sehat dan memenuhi syarat. Tinggal ini ada beberapa proses ke depan, salah satunya ada tanggapan masyarakat nanti. Kita juga menerima tanggapan masyarakat bagaimana terhadap calon pengganti ini, yang kemudian di tanggal 23 kita melakukan penetapan pasangan calon. Penetapan 23? Iya, 23 Maret sekarang? Maret, 23 Maret itu penetapan pasangan calon. Sehingga tanggal 26 pun 3 hari pasca penetapan itu sudah mulai tahapan kampanye. Jadi nanti di tanggal 26 itu semua pasangan calon, ketiga pasangan calon ini sudah melakukan kampanye. Itu selama 21 hari sampai dengan 15 April 2025. Kampanyenya ada aturan-aturan juga sama? Untuk kampanyenya metodenya sama, seperti halnya metode kampanye pada saat Pilkada 2024. Ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan juga ada debat. Walaupun secara ininya debat hanya kita laksanakan satu kali untuk debat. Itu sama ya, prosesnya sama. Dan juga nanti juga ada iklan media elektronik atau media cetak, walaupun itu hanya 14 hari dilaksanakannya, tidak full 21 hari. Itu boleh calon? Apa? Boleh. Kan dulu pernah aturan bahwa iklan di media massa hanya diatur oleh KPU, calon nggak boleh, kan dulu ada aturan seperti itu kan. Sekarang calon boleh berarti? Boleh, untuk di media massa itu hanya saja waktunya tadi. Waktunya tadi, yang hanya 14 hari. 14 hari itu 14 hari. Dan itu mungkin ada aturannya nanti, yang diaturnya memang tetap di PKPU ya, peraturan tetap di PKPU, yang nanti aturannya itu untuk lembaga penyiarannya yang harus berlaku adil, memperlakukan sama gitu ya. Jadi terhadap pasangan calon itu ada aturannya, misalkan penayangannya kalau di media elektronik, di radio misalkan hanya berapa menit gitu ya, dan sehari itu berapa segmen disiarkannya, itu ada diatur itu. Ada aturannya? Iya, ada aturannya tentunya. Jadi ada debat calon juga ya? Ada debat calon. Debat calon. Udah di setting belum? Kalau debat calon belum, kita belum, walaupun kita ya kalau secara perencanaan lembaga sudah kita merancang ya, sudah kita rancang bagaimana nanti untuk pelaksanaannya. Karena kalau di debat kali ini kan lebih kepada mempertajam visi misi saja, mempertajam visi misi dari setiap pasangan calon. Berarti materi debat tetap sama seperti
debat yang kemarin? Iya, materi debatnya sih lebih kepada tadi penajaman visi misi. Penajaman visi misi untuk yang hari ini. Jadi DPT tetap ya? DPT tetap. Jadi pemilih itu nanti DPT, DPTB sama DPK-nya adalah yang kemarin pada saat Pilkada 2020. Pilkada kemarin. Jadi mungkin karena waktunya dekat jadi tidak perlu ada apa? Validasi apa ini ulang ya, dan itu memang sesuai dengan amar putusannya seperti itu ya. Tidak boleh ada lagi pemutahiran ya, tidak boleh ada lagi pemutahiran yang tentunya harus kita laksanakan. Baik Kang, ada hal-hal lain nggak yang perlu disampaikan kepada masyarakat tentang PSU ini? Tadi kan udah jelaskan tahapan seperti apa seperti ini. Ya tentunya tadi perlu kami sampaikan juga bahwa kami mengajak kepada masyarakat karena memang ini sudah menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi yang harus kita laksanakan dan kita harus maksimalkan penyelenggaraannya, harus kita laksanakan dengan maksimal, dengan lancar dan bisa berjalan dengan aman dan damai tentunya. Dan kami mengajak kepada masyarakat ayo proaktif gitu ya untuk sama-sama mengawal penyelenggaraan PSU ini, bukan hanya datang ke TPS pada 19 April saja, melainkan ayo kita sama-sama mengawal, apalagi kami kan perlu penguatan ya dari masyarakat gitu ya pada proses penyelenggaraan ini. Ayo sama-sama pada proses ini tentang sosialisasi, ayo kita sama-sama sampaikan kepada tetangga kita, kepada apalagi tokoh-tokoh masyarakat tentunya kepada masyarakatnya, ayo kita sampaikan, sosialisasikan, karena tentunya ini bukan hanya hajat kami KPU dan juga Bawaslu ya, tentunya ini menjadi kepentingan bersama warga Kabupaten Tasikmalaya untuk menghasilkan pemimpin di Kabupaten Tasikmalaya. Dan ketika partisipasi itu tinggi, ketika pilkada ini berjalan, PSU ini berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan, tentu ini akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik tentunya ya. Tentunya itu akan sangat membantu bagi kita. Dan kami mengajak kepada semua masyarakat untuk sama-sama nanti menyalurkan hak pilihnya di tanggal 19 April 2025. Jangan balik dulu ke tempat asal ya? Ya, jangan balik dulu ke tempat asal, harapannya ya sudah balik juga kembali dulu. Karena kan masih ada libur, gak apa-apa kita berkorban untuk masyarakat, untuk wilayah kita kan, demi menciptakan pemimpin kita. Baik, Baraya Priangan TV sangat menarik ya pembincangan dengan Pak Ketua KPU Bapak Ami Imron Tamami. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bergulir di masyarakat soal tudingan-tudingan dan segala macam akhirnya terjawab sudah. Sangat menarik. Kami harap informasi yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU ini bisa menjawab semuanya. Dan tadi pesan Bapak Ketua bahwa mari sama-sama kita jaga Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini biar lancar, biar aman dan juga partisipasi meningkat ya. Demikian perbincangan kami pada Priangan TV. Semoga sehat dan kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.